Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 9 Juni 2021. Ya kayaknya nih buat tayang besok sih, syutingnya sih hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Mas diucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung di subscribe, di hidup tombol loncengnya. Kemudian buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas diucapkan selamat datang, dibantu like-nya. Dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak skip iklan ya orang baik. Terima kasih banyak. Yang sedang beraktivitas dimanapun kalian berada, sedang bertugas, sedang menjalankan aktivitas seperti biasa, mungkin dalam kondisi apapun saat ini, Mas saya doakan semoga diberi kesehatan selalu, dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin. Tetap semangat tentunya, jangan mengeluh, jangan kendor. Kayak aku les mesti apa sing tak rasake semangat tak. Ngono wae pokoknya. Pokoknya semangat buat semuanya. Kemarin unek-uneknya udah keluar, saya tak santai alon-alon baik. Oke. Teman-teman, orang-orang baik yang sudah berpartisipasi untuk membantu nasi box, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau membantu, oh iya. Teman-teman yang sampai ada yang nanya begini, Mas Tulus kalau mau request lagu sama Mas Tulus tuh harus bayar ya katanya. Yo ndak juga, yo terserah, lek jenengan ajeng nyawer yo ndak apa-apa. Soalnya sementara waktu ini hasil sawerannya tak masukkan ke nasi box ya teman-teman. Jadi kalau jenengan minta request lagu dinyanyikan sama Mas Tulus, bayar yo terserah saiklase. Duitnya tak lebokke nang nasi box, jadi bukan buat Mas Tulus. Lah jenengan purun nggih monggo, ndak juga ndak apa-apa. Aku ki santai wonge. Jadi jangan terlalu jadi beban ya, teman-teman nggih. Teman-teman yang membantu sedekah nasi box caranya gampang banget. Klik kolom deskripsi, transfernya 12.000, kemudian terserah selebihnya maksimalnya terserah kalian, unlimited. Yang mau nambahin berapapun habis gajian bisa dapat arisan, pengen sedikit melemparkan rezekinya untuk disedekahkan, untuk mencuci hartanya, yo monggo. Nggak apa-apa ya. Yang baru nonton mungkin berpikir begini tuh, donor dana lah, inilah nih minta duit lah, ngemis segala macam. Wes ora apa-apa, sauni-unimu nggih. Katanya ada yang bilang channelmu tuh di channel lain dibahas, bodoh amat. Tujuanku sedekah Gusti Allah niku mboten sare. Allah Maha tahu kok saya gunakan untuk apa uangnya. Kalau toh saya makan ya sing dosa ya aku, itu jenengan, kan gitu aja udah gampangnya ya. Kan kami ada tim dan tim kami tuh ya banyak. Jadi ya jenengan bilang kalau bohong impossible ya. Sorry ya teman-teman ya. Kadang-kadang aku justru nih, ini maaf teman-teman, kalau pas lagi keluar kota, wede jangan tanya lah pokoknya. Mas Tulus tuh hasilnya gede banget, sampai duitnya bermeter-meter. Tetap sombong ya rek ya, mboten ngapunten, bercanda ya teman-teman. Pokoknya yang mau bantu silakan, ndak juga ndak apa-apa ya. Terserah jenengan mau bilangnya apa, mau bantu syukur, mboten nggih mboten apa-apa, kan ada disclaimernya. Mau nonton silakan, tidak silakan di skip orang baik ya. Sudah dijelaskan seperti itu ya. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara juga sementara waktu masih belum ada barangnya. Jadi yang mau inden silakan langsung kirimkan alamat, nomor HP, nama penerimanya, alamat lengkapnya juga ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang
pesan minyak bidara, langsung kirimkan data dirinya ke nomor yang ada di deskripsi. Ada 0857 54 111 888 khusus untuk pesan minyak bidara. Boten saged telepon nggih, namung chat mawon. Langsung ke situ saja. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Buat jenengan yang mau perso atau mendapatkan itu silahkan. Fungsinya buat berbagai macam jenis penyakit, darah tinggi, mah, kemudian batuk menahun, koreng, enzim yang kering itu, terus anak yang susah bicara, dan wabil khusus lagi buat ruqyah mandiri untuk mengusir energi yang tidak baik untuk tubuh kita. Silahkan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Cara bayarnya piye Mas Tulus? Nanti kalau barangnya sudah dikirim, jenengan akan Mas Tulus WhatsApp, Mbak harganya segini, ongkos kirimnya segini. Jadi mau bayarnya setelah nyampe juga nggak masalah kok ya. Kalau jenengan masih belum percaya, tunggu sampai barangnya nyampe juga nggak apa-apa. Banyak kok yang sudah kirim sampai detik ini belum transfer juga masih ada. Jadi Mas Tulus sallallahu alam. Jadi kalau aku tuh ya tak kirim ngono wae, lek misalnya jenengan mau bohong atau mau ndak bayar ya urusan sama Gusti Allah. Yang penting niatku nulung. Maksud aku niatku itu semoga yang aku kirimkan tadi bermanfaat. Tujuannya di situ. Selebihnya nggih monggo kersa. Matur sembah nuwun ya semuanya. Yang mau nambahin Al-Qur'an juga bisa hubungi Mas Tulus secara pribadi. Yang mau nambahin buat bubur sumsum juga terima kasih. Silakan hubungi Mas Tulus secara pribadi. Khusus untuk yang dua itu karena masih belum ngumpul, Al-Qur'annya belum bisa dikirim semua ke pondok pesantren. Kemudian untuk buburnya juga kalau masih ada yang mau, mungkin punya anak yang di atas atau di bawah 15 tahun, pengen bantu sedekah, mau bikin sendiri nggak bisa, bareng-bareng sama Mas Tulus buat kita sedekahkan di masyarakat yang ada di sini, boleh, silakan langsung hubungi Mas Tulus saja ya. Satu muk itu sekitar Rp7.000 harganya nggih. Rp7.000 untuk satu box itu, satu toples yang gelas itu. Ya teman-teman, masuk akal lah ya. Aku nggak nguntung, nggak apa. Aku ki jarang itu duit rek. Jujur kadang-kadang aku malah ngeluarin uang. Kalau pas bukan nasi box itu ya nanti kan pasti ibarat kata bensin ya Mas Tulus mobilnya ya bensin dewe, terus belum lagi makan-makan nanti selesai kita makan gitu. Jadi jenengan jangan punya suzon yang ora-ora ya. Oke, jadi mau nguntung 12.000, wallahi demi Allah Mas Tulus tidak ngambil Rp1.000 pun dari 12.000 nasi box itu. Lek Mas Tulus juko bati atau nguntung ben ora slamet wis ra apa-apa. Aku nyumpah ya aku dewe, tapi saestu niku betul-betul 12.000. Ya, teman-teman, jadi tidak usah jangan prasangka yang aneh-aneh toh yo. Nanti kalau aku kuru yo, ini ki angel kuru, mendingan gini lo kurukan daging. Terima kasih banyak pokoknya buat semuanya yang sudah berniat ingin membantu, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, ditukar dengan lebih melimpah lagi rezekinya, amin. Ditukar dengan kesehatan dan juga ditukar dengan dikabul hajat baiknya. Apapun hajatnya dengan bersedekah melalui Mas Tulus, semoga Allah kabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih ya orang baik. Oke. Kalau kemarin kan curhatnya itu cukup lama-lama. Nah sekarang jangan lama-lama ya. Intinya terima kasih buat semuanya. Langsung klik kolom deskripsi, ada WhatsApp, ada Instagram, semuanya lengkap kok ya. Teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung ke situ aja. Jadi jangan takut-takut ya. Mau bahas apa? Nanti Mas Tulus bikin live ya. Apa bikin postingan ya teman-teman. Nanti Mas Tulus akan jelaskan kalau teman-teman bahas apa lagi hari ini biar kalian bisa ada keinginan buat membahas itu. Atau maksudnya pengen bertanya soal apa yang ingin kalian tanyakan ke Mas Tulus bisa dibahas di situ ya. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan Mas Tulus diparingi nggon sing rapet, omah sing enak, sing rapet, sing ora kena swara sing aneh-aneh. Amin. Wes, kan tadi ini nggak marah ya, nggak emosi. Kadang-kadang le arek-arek sing ngerti dituntun montore, cuman mungkin dia tidak melihat Mas Tulus syuting, jadi tetap dibunyikan ya. Oke. Mas Tulus pengen bahas apa hari ini? Banyak yang sudah nanya soal ini ya. Aku dikirimkan sebuah link dari sama mbakku, yaitu namanya Mbak Dewi. Beliau itu yang jualan snack premium yang ada di sana. Onde-ondenya itu onde-onde premium ya. Satu box harganya 40.000, memang harganya lumayan, tapi rasanya yo sesuai dengan harganya ya. Beliau buka standnya di mana? Setahu aku untuk saat ini buka standnya di Kopi Bukan Luwak. Ada salah satu tempat makan Kopi Bukan Luwak di daerah Kaliurang, dan itu tuh terbaik juga makanannya. Jadi mbakku itu tiba-tiba ngirim detail soal apa namanya, link Instagram, bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Juni 2022 itu ada cahaya meteor yang lewat tepat di atas Gunung Merapi ya. Dan itu tersebar atau disebarkan oleh salah satu channel atau salah satu akun Instagram di Instagramnya. Dan Mbak Dewi tadi kirim ke saya soal itu, dan Mas Tulus kira-kira ada pertanda apa. Nah kemudian teman-teman yang lain juga meminta untuk dibahas, jadi Mas Tulus akan bahas itu ya, salah satunya itu. Mbak Dewi tak tunggakin tang oleh sing segitiga ya Mbak. Amin ya Allah. Aku kadang-kadang lagi mikirkin nangis ya Mbak. Aduh, anaknya akeh.
Pengen di rumah ya Mbak ya, Allah ijabah ya Mbak, amin. Aku gembeng ya Mbak, aku cengeng, nangis. Oke ya. Pada tanggal 1 Juni 2022 itu di jam 18.32 tadi ya Mas Tulus baca, itu ada fenomena alam yang terjadi pas di atas Gunung Merapi. Ada sejenis meteor yang lewat dan itu memanjang lewat di atas Gunung Merapi. Nah, banyak sekali yang minta buat dibahas ya. Siapa kemarin yang kritik apa-apa dijadikan konten ya. Ini yang minta subscriber. Lek jenengan nggak terima, silahkan ngomennya ke subscriber, jangan ke saya. Ya saya soalnya ngeladenin subscriber ya. Kalau nggak mau dibahas ya jangan ditonton. Wis pokoknya ngono. Apa-apa tadi konten. YouTube renek konten ya renek YouTube toh Mas. Nah, yang pertama kita akan baca dari tanggal kejadiannya dulu ya. Kita akan baca sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di balik tanggal terjadinya supaya lebih mudah. Nanti setelah itu Mas Tulus akan berikan clue apa yang Mas Tulus rasakan. Jadi tanggal terjadinya itu adalah di tanggal 1 Juni 2022 di tanggal 01/06/2022. Kira-kira secara angka akan ada apa Mas Tulus? Ada sesuatu apa Mas Tulus? Hahaha. Pasti teman-teman banyak yang musibah kah atau meletus kah atau erupsi kah? Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya soal itu ya. Kita baca situasinya dari angkanya dulu supaya kita bisa sedikit mengedukasi teman-teman yang lain ya. 01/06/2022. Sebetulnya ketika dikategorikan sebagai maaf dalam tanda kutip pada musibah besar, sepertinya tidak berarti insya Allah tidak meletus besar, amin, tidak erupsi besar, amin, dan mungkin hanya kecil-kecilan kemudian selesai atau lerem begitu saja. Jadi dari angka 101/06/2222 ini 2022 ini adalah salah satu pertanda atau pertanyaan di mana ini belum tentu akan menjadi sebuah musibah besar. Jadi dari angkanya saya tidak membaca ada sebuah musibah besar yang akan terjadi. Jangka dari pembacaan tanggal itu biasanya terjadinya 1 bulan kemudian atau jangka 1 bulan dari tanggal terjadinya antara 1 sampai 30 ya. Kayaknya kalau teman-teman nanya ada erupsi besar kah Mas Tulus, akan ada sesuatu yang besar kah Mas Tulus, atau mungkin akan ada besarnya ini karena meletus atau apa, sepertinya dari tanggalnya saya tidak melihat itu. Sebentar ya Rek, aku lupa Rek, aku belum matiin air nanti bosnya marah. Lanjut bener ya, sorry. Maklum, Mas Tulus pengen bikin video sesuai dengan rule-nya gitu loh. Nah, dari tanggalnya dulu ya teman-teman. Dari tanggalnya sepertinya bukan ada sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Entah itu karena erupsi besar-besaran kemudian jadi musibah, atau akan meletus di bulan ini. Sepertinya secara tanggal saya tidak melihat ada sesuatu yang besar. Nah, sayangnya di tanggal terjadinya itu tepatnya di tanggal 1, tapi di jamnya itu jam 18.32. Jadi ada sebuah angka yang harusnya itu tutup tapi kebuka. Tapi kebukanya sedikit. Jadi ada yang terlepas dari situ, itu juga ada terbaca atau terlihat. Kemudian ada yang mengingatkan. Jadi pangiling-iling. Sebetulnya ada tanggal dan jamnya ketika kita gabungkan, ketika kita jadikan satu. Saya nggak bisa menjelaskan cara menggabungkannya, tapi ketika digabungkan atau dijadikan satu, ini adalah sebuah pesan untuk mengiling-iling atau mengingat-ingat. Mungkin maaf sebelumnya saya tidak mengatakan harus dilakukan, tapi mungkin ada beberapa orang yang biasanya melakukan sesuatu untuk dalam arti berdoa dengan cara mereka, atau cara mereka menghargai Merapi, atau cara ada ritual-ritual yang biasa dilakukan untuk lebih mencintai Merapi, atau berkomunikasi atau bersinergi dengan Merapi tadi mungkin agak jarang dilakukan atau mungkin sedikit banyak dilupakan. Jadi dari tanggalnya Tante Ida biasa kalau jam segini baru lewat cari makan, mendasar Ratu Kegelapan, pakai baju hitam lagi dia. Nah, jadi ketika digabungkan aku melihat ada sebuah pesan atau ada sebuah eling-eling atau balia maning, maksudnya kembali kepada posisinya. Jadi ada sesuatu yang mungkin biasa dilakukan tapi tidak dilakukan, atau jarang dilakukan, atau mungkin sama sekali tidak dilakukan ketika tanggal digabungkan ya. Kemudian ada angka 6 di sini yang memang oke, angka 1 dan 6 ketika ditambahkan akan tetap jadi ganjil dan larinya tetap di angka 7. 1 6 jadi 7. Ya.
loss atau menuju sesuatu. Jadi beberapa angka di sini memang ketika kita tambahkan pun hasilnya sama atau tambahannya sama. 2022 ditambah 6 ditambah 1 tetap jatuhnya tetap diganjil, dan sayangnya dia akan mati dengan angka 1, tetap akan jadi ganjil lagi. Yang menang tetap angka 1 ya. 22 itu jumlahnya 6 ditambah 6 12 tambah 1 jadi 13. Jadi ketika ditambahkan angka-angka yang genap tadi tetap akan mati. Jadi 1 itu angka yang bisa membunuh siapapun, dan bahasa membunuh di sini bukan berarti ada sesuatu yang salah, tapi memang agak sedikit adem dari angkanya. Saya melihat betul-betul masih dingin, masih cooling down, masih slow, masih pelan. Jadi tidak berpotensi akan ada sesuatu yang besar gitu, tidak. Jadi ini sesuatu yang masih dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang tidak akan salah, kondisi yang tidak akan melukai orang lain, kondisi bukan karena adanya korban jiwa dan lain sebagainya ya. Itu dari tanggal dan juga jamnya. Terakhir yang bisa Mas Tulus baca dari angka 6-nya adalah 0 dan 6. Ini 6 adalah angka yang sebetulnya agak sedikit dalam tanda kutip agak mudah terkontaminasi, sesuatu yang mudah terkotori, sesuatu yang mudah terhasut sama sesuatu lagi. Angka yang paling bagus menurut saya suka angka 8 karena dia ada tutupnya. Jadi kalau angka 6 kan begini, ada yang terbuka ya. Kalau 8 kan nutup semua. Nah ini angka 6 ini angka yang masih sedikit labil, yang masih bisa dipengaruhi sama sesuatu, terkotori sama sesuatu. Nah mungkin ada salah satu situs atau warisan budaya atau sesuatu yang disalahartikan atau disalahgunakan atau dikotori oleh sesuatu, dan aku membacanya itu ya, situs yang berhubungan dengan Gunung Merapi. Entah itu lokasinya di mana, entah di mana aku juga tidak bisa menyebutkan, atau itu apa aku nggak bisa menyebutkan, tapi sepertinya disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini kita diberikan clue soal kesalahan ini, jadi untuk dibenarkan kepada porosnya, itu saja ya. Dari angka dan juga jamnya itu yang bisa Mas Tulus baca, tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya karena ada angka 1 yang membunuh tadi, ya tadi tetap ada bolongnya, tetap ada lepasnya, tetap ada lost doll-nya. Jadi secara besar tidak, tapi kalau mungkin ada erupsi-erupsi kecil sih masih bisa terjadi ya, masih sangat bisa terjadi. Dan satu lagi, karena ada angka 22 di belakangnya, sumber erupsinya pasti akan berhubungan dengan air, atau air yang mempengaruhi, atau air yang membawa mereka terbawa. Jadi mungkin kadar hujannya tinggi, kemudian banjir lahar dingin dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu yang sangat bisa terjadi atau mungkin saja berpotensi terjadi di Gunung Merapi. Jadi untuk yang tinggal di sekitar situ ya kita doakan mudah-mudahan semuanya tidak ada apa-apa, semuanya selamat sampai tujuan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Amin. Itu secara angkanya ya teman-teman ya. Poin terakhirnya karena ada angka 1 tadi sedikit masih bisa lepas, sedikit bisa bolong, bisa terlepas juga. Jadi masih ada sedikit kemungkinan ada erupsi atau erupsi kecil-kecilan, tetapi erupsinya tetap akan berpotensi yang terdorong oleh kadar air. Jadi karena ada angka dua-duanya. Itu dari hasil baca saya dari angkanya. Kemudian secara pribadi saya juga sempat kebetulan tadi malam ya sempat ngobrol-ngobrol karo Eyang. Aku apa meneto sharingku selain karo Gusti Allah karo Eyang, aku tuh jarang cerita sama orang. Aku jarang cerita sama orang soal apa yang aku rasakan. Adik gue aja kadang-kadang aku nggak pernah ceritakan apa yang aku rasain. Jadi aku sering pendam sendiri. Contohnya dengan hal yang seperti ini juga, meteor lewat di atas Gunung Merapi yang sebetulnya yang sendiri bilang ya memang kui wancine do wis deling nih kon nguri-uri, sama dengan pesan yang aku baca dari angkanya. Tapi memang yang memberikan clue kita untuk lebih menguri-uri atau uri-uri apa tuh bahasanya, melestarikan ya, bahasa Indonesianya melestarikan. Jadi kita diharapkan untuk memposisikan diri kita untuk melestarikan lagi sesuatu yang sudah seharusnya pada posisinya, sesuatu yang sesuai pada porosnya. Dan yang juga memberikan rasa lega ke saya karena tidak kok kita ngono apa-apa. Maksudnya di sana tidak ada hajatan, di sana tidak ada sesuatu yang besar terjadi, dan tidak ada kegiatan apapun di Gunung Merapi. Jadi menurut aku secara pribadi yang karena menyampaikan tadi ya semuanya masih aman-aman saja. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga nggak ada apa-apa nggih. Itu dari apa yang saya sampaikan. Dari saya pribadi poinnya adalah ini memang fenomena alam yang
secara pribadi, secara gaib, bukan ada benda apa, itu gaibnya itu apa Mas Tulus atau apa, tapi tidak seperti itu. Tapi menurut aku memang pure ini hanya fenomena alam yang memberikan kita clue untuk pertanda bagi kita juga. Tetapi sebetulnya yang seperti halnya meteor tadi yang aku lihat seperti kayak naga. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu itu memang saudara kita dari etnis Tionghoa sedang merayakan yang namanya Hari Bacang apa ya teman-teman. Jadi aku tuh taunya juga dari temen gaibku yang naga ini, yang naga ada yang merah, ada yang kuning ini. Jadi mereka tuh kayak aku tuh lagi bahasanya adalah aku lagi dihura-hurakan saat ini. Jadi aku lagi diingat sama cucu-cucuku. Aku lagi diramein sama cucu-cucuku. Jadi mereka tuh kayak rasa bahagianya luar biasa. Aku awalnya juga nggak terlalu ngerti soal hari saudara kita yang merayakan itu, aku juga nggak tahu. Jadi mereka merasa kayak dihargai sebagai leluhur yang betul-betul dihargai. Jadi ya, karena di hari itu mendekati tanggal 1 sampai hari ini terjadi, itu sebetulnya adalah hari-hari di mana ada beberapa kegiatan di mana banyak makhluk dalam tanda kutip yang memiliki wujud seperti naga yang sedang mengitari seluruh wilayah Nusantara. Termasuk khususnya adalah di Pulau Jawa. Dan meteor yang lewat yang panjang tadi secara gaib memang saya lihat ini adalah sosok naga yang dalam tanda kutip mereka sedang apa ya, istilah katanya kayak berkahi gitu loh, Rek. Maaf ya, yang beri keberkahan tuh Allah, tapi mereka tuh kayak mendoakan gitu loh, seakan-akan mereka tuh memberikan berkah kepada masyarakat yang ada di Gunung Merapi. Jadi ketika mereka, dan ini terjadi bukan hanya di Gunung Merapi, kebetulan saja terlihatnya di Gunung Merapi, tetapi ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya buat saudara-saudara kita yang notabene jadi tempat tinggal para saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa atau Cina. Jadi mereka kalau bahasa mereka yang berkahi sih, soalnya lah jenengan enten nopo kok di situ, kenapa saya berkahi anak cucuku gitu loh. Jadi berkahi dalam tanda kutip di sini bukan berarti dia itu adalah Allah yang memberikan keberkahan, tidak, tapi mereka tuh kayak memberikan doa atau memberikan energi baik untuk anak cucunya, khususnya buat masyarakat Indonesia. Dan bagusnya adalah bukan hanya orang Cina yang kena, tapi beberapa etnis Jawa yang memang kita secara gaib tuh juga ada koneksi antara Jawa dan Cina dan lain sebagainya yang membuat mereka jadi bersaudara. Hubungan dari mana itu Allah yang tahu, tapi mereka juga kebetulan lewat di Merapi dan menaungi beberapa tempat yang ada di Gunung Merapi. Itu sih lebih tepatnya menurut aku ya. Selebihnya ya karena ini pertanda baik, ini adalah clue yang baik sebagai penerus bangsa, sebagai anak-anak Nusantara yang wajib melestarikan. Ya menurut aku ya tugas kita gitu loh untuk mengingatkan ini, yang tadinya lupa sekarang diingatkan. Satu, yang pertama tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan sama Allah. Selebihnya ya kita jalankan sesuatu sesuai dengan porosnya. Kembali pada posisinya saja. Menurut aku sih itu ya. Oke? Hanya itu yang bisa Mas Tulus bahas ya teman-teman. Semoga ini jadi gambaran baik buat kita. Mudah-mudahan kalau toh harus ada, maaf dalam tanda kutip, akan meletus atau erupsi, semoga terjadi dengan kadar yang sangat kecil, jangan besar, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada menimbulkan kerugian materi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menyimak atau mengambil apa dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Yang dagang, yang usaha dilariskan, dilancarkan usahanya. Amin. Hajatnya dikabul. Yang pengen beli rumah, yang pengen punya mobil, yang pengen punya apapun untuk kemaslahatan keluarganya, semoga Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan semoga yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oh nggih yang wah yang ku tindak. Terus yang. Nah. Babono wis mangkat. Sekali lagi terima kasih banyak orang baik. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Insya Allah ketemu sama Mas Teddy dan kesempatan lagi di video-video selanjutnya. Yuk komen yuk ketika Mas Tulus bikin postingan di YouTube. Nanti kira-kira Mas Tulus pengen bahas apa lagi, kalian mau Mas Tulus bahas apa, silahkan langsung nanti klik di kolom komentarnya yang Mas Tulus posting itu. Kira-kira kalian pengen Mas Tulus bahas apa ya. Yang soal Sungai Are pengen Mas Tulus bahas, tapi belum banyak yang nanya, belum banyak pertanyaan yang masuk, jadi Mas Tulus bingung mau bahas apa. Yuk silakan buat yang punya pertanyaan langsung kirimkan ke kolom komentar ya. Nanti Mas Tulus bisa langsung syuting karena kayaknya hari Sabtu Minggu ini Mas Tulus harus kerja ya. Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju tak gentar membela yang benar. Pencet sih 1, 2, 3.